Baik Pak, di sini kami dari mahasiswa Polbangtan Medan. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak. Apakah boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Boleh, ntar ya, aku panggil dulu kawan saya. Sini Pak, bentar Pak Regar. Sini, ada anak-anak dari kampus ini datang. Mau wawancarai kita katanya. Siang Pak. Saya dari Polbangtan Medan Pak. Jadi di sini kami meminta waktunya sebentar Pak untuk mewawancarai Bapak kan, untuk mengetahui bagaimana cara pengolahan tanaman kakao ini supaya produktivitasnya itu baik Pak. Oh bisa. Cuma sebelumnya pengolahan kita ini agak kurang sedikit wajar, baru direnovasi. Gak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa. Pak. Oke. Mari sini. Ya, kami tempat bagus. Berjalan itu. Baik Pak, sebelumnya kan ada pepatah mengatakan bahwasanya kita ini kalau belum kenal maka tak sayang. Ya. Jadi ada baiknya kan saya ingin mengetahui dulu nama Bapak berdua ini siapa. Oke. Saya dulu ya, perkenalkan nama saya Pak Regar. Tapi nama aslinya Satria Darba Siregar. Jadi kami bisa manggil Pak Regar Pak. Regar, Pak. Baik, jadi nama saya kalau di kampung saya biasa dipanggil Genting. Tapi nama saya di KTP Ferdinand Ginting. Nah. Oh, jadi Pak Ginting. Ya, Pak Ginting aja panggil. Dan Pak Regar ya Pak. Ya. Ya, sebelumnya kan kami juga karena kita kan seperti kata-kata dari saudara-saudara kita ataupun adik-adik sekalian, tak kenal kata sayang. Jadi alangkah baiknya kami juga perlu mengetahui identitas dari adik-adik sekalian mahasiswa. Apakah boleh kami menanyakan nama kalian? Boleh Pak. Oke. Dari Bisa lah, aja dari mulai dari ujung. Perkenalkan Pak, nama saya Dwi Kurniawati. Siapa? Dwi Kurniawati Pak. Oke. Dwi. Kalau bisa suaranya agak dikeraskan ya, soalnya Kami udah agak tua ya kan. Baik. Mohon maaf ya. Ya Pak. Nah, Izin Pak, nama saya Muhammad Raffi Pak. Jadi biasa dipanggil Raffi aja Pak. Rafli ya. Kalau nama saya Rizka Makfira, Pak. Bapak boleh panggil saya Rizka, Pak. Rizka. Kalau nama saya Pak Rini Anggreni Siregar, nama panggilan Rini Pak. Oke. Jadi kalian ini masih dari Polbangtan Medan ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Kalau boleh tahu jurusan apa kalian di Polbangtan? Jurusan Penyuluhan Ya. perkebunan presisi, Pak. Berarti ada langsung apa ya perkebunan untuk kakao ya? Nah, ini kan juga Tepat kali kalian datang ke sini. Nah, ini tanaman kakao tahunan ya kita. kan? Iya, Pak. Cocok juga memang pas itu. Karena kami pengen generasi muda ini untuk mengembangkan pertanian ataupun perkebunan di Indonesia ya kan. Oke. Jadi kalian sih mau wawancarai. Jadi mewawancarai tentang apa? Tujuan kalian ke sini apa gitu? Ya Pak. Baik Pak. Jadi gini lah Pak, kami kan ada tugas dari dosen kan Pak mengenai penelitian. Jadi yaitu dengan cara wawancara Pak. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas tanaman kakao ini Pak? Oh, oke. Jadi nanti kami kan menjawabnya ini mungkin agak nggak pala ilmiah kali ya kan. Bolehlah kami jawabnya seperti keseharian, tahulah kan bagaimana para petani ya kan. Oke. Ambil. Izin bertanya Pak. Jadi gini kan Pak, Bapak selama bertani kakao ini jenis pupuk apa saja yang Bapak gunakan di lahan ini Pak? Ya untuk jenis apanya ya, jenis pupuknya ya. Biasanya saya menggunakan pupuk ZA, pupuk urea, dan pupuk KCL. Banyak juga orang-orang menggunakan pupuk seperti pupuk TSP dan juga pupuk yang mereknya Mayora atau sering dikatakan dengan NPK. Nah, 19 ataupun yang 17. Jadi karena saya ini kan masih lahannya lumayan gak pala banyak kali, karena dia tingkat produktivitasnya masih lumayan dan juga ekonominya pun masih kurang ya kan. Nah, jadi untuk penggunaan pupuknya itulah yang tadi yang 3 jenis itu, KCL, ZA, dan TSP. Apalagi? Baik, izin Pak, mau bertanya nih Pak. Jadi kan selama Bapak mengelola tanaman kakao ini sendiri kan tentu ada hama-hama yang menyerang ya Pak kan. Nah, jadi gejala-gejala apa saja tuh Pak sebelumnya yang muncul ketika hama-hama itu akan datang Pak? Ya, jadi gini deh, untuk tanaman kakao ini gejala-gejala yang ada dalam pembuahan ataupun tanamannya, kalau pertama itu kalau di buah gejalanya itu bintik-bintik. Itu bintik-bintik hitam, bintik coklat. Jadi kita melihat di
dalam kakao seperti contoh-contoh yang ada di kebun kita ini, kakaonya kalau udah terserang hama itu kakaonya itu udah berbintik, jadi itulah gejalanya. Terus untuk ke batang, gejala hamanya itu kadang ada lumut, terus ada tumbuhan kayak benalu gitu yang menempel pada batangnya gitu deh. Jadi itulah yang kami alami di kebun kami yang nggak seberapa luas ini. Jadi itulah. Jadi apa lagi? Izin bertanya Pak, dalam pembudidayaan tanaman kakao ini pasti ada kan Pak cara pemangkasan dalam tanaman kakao. Nah untuk Bapak sendiri bagaimana sih Pak teknik pemangkasan dalam kakao tersebut? Baik deh, jadi untuk teknik pemangkasan itu yang biasa kami lakukan di kebun ini, itu tanaman kakao ini tidak bisa lebih dari 4 sampai 5 meter untuk ketinggiannya. Jadi kami rutin itu memangkasnya untuk mencegah itu tadi, agar tanaman itu tidak terlalu tinggi. Jadi tekniknya itu biasa kami memangkas agar kondisi bahasa kami ya, kakao itu rimbun gitu, nggak terlalu tinggi. Jadi tekniknya itu pemangkasan itu ada pemangkasan bentuknya, terus pemangkasan pemeliharaan kakao tersebut gitu. Jadi itulah yang kami buat, kayak seperti tanaman-tanaman yang ini. Jadi dia tanamannya itu pemangkasan jadi rimbun. Terus untuk tunas-tunas yang muncul biasanya itu juga kami pangkas untuk tunas-tunasnya itu. Ya gitulah yang kami buat dek. Jadi Pak Regar, ini saya ingin bertanya nih Pak, mengenai masalah di Indonesia ini kan ada 2 iklim kan Pak. Yang pertama iklim hujan dan kemarau. Jadi ada nggak pengaruh produktivitas tanaman kakao ini Pak terhadap iklim tersebut Pak? Ya, untuk di Indonesia ini karena memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi musim hujan itu ada juga dampak negatif dan positifnya. Yaitu dampak negatifnya yaitu sering terjadinya banyaknya hama, seperti dapat dia jamur karena lahan itu banjir, sehingga bisa jadi pembusukan pada batang, akar. Dan juga pengendaliannya itu biasanya menggunakan korater, yaitu ditaburkan di sekeliling pohon-pohon tersebut agar jamur-jamur ataupun makhluk-makhluk yang merayap bisa mati gitu. Dan pada musim hujan juga sering terjadi banjir yang dapat merusakkan topografi dari tanaman tersebut. Jadi setelah kita melakukan penelitian dengan cara wawancara dengan Pak Regar dan Pak Ginting tadi, kita dapat menyimpulkan atau mendapatkan informasi bagaimana cara pengendalian hama dan bagaimana pengaruh iklim oleh produktivitas tanaman kakao, cara pemangkasan yang baik dan benar, dan gejala-gejala hama yang terjadi di tanaman kakao. Mungkin sekian video yang dapat kami persembahkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holy moly, moly, moly.